الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرف عباده بفضيلة جمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, sempat dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan salat Jum'ah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula monggo kula panjenengan berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa dengan iman dan takwa yang sungguhnya kepada Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa dengan iman dan takwa yang sungguhnya, segala kesulitan hidup kita pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Tidak ada kesulitan dalam kehidupan kita selama kula panjenengan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Agar dalam kehidupan kula panjenengan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus berusaha untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan sebagai hamba Allah harus senantiasa mencintai pula kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kula panjenengan mencintai Allah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Dan Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita perbuat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang pertama adalah kita harus senantiasa menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman dan takwa menurut Ibnu Abbas, beliau menyampaikan, ittaqu ma hurrima alaikum wafturidu ma farratum. Orang yang senantiasa mencintai Allah dan senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
selalu menghindari hal-hal yang diharamkan dalam kehidupannya. Tapi bagaimana di zaman sekarang ini begitu mudahnya orang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan dalam kehidupannya, baik yang bersifat muamalah maupun yang bersifat sosial. Begitu mudahnya orang untuk melakukan perbuatan yang haram, yang tidak merasa takut terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau panjenengan sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah, maka menurut Ibnu Abbas, wafturidu mafarratum, maka sebaiknya kalau panjenengan jika sudah terpenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sudah berkumandang azan, mensegerakan untuk meninggalkan urusan duniawiyah kita, menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita sudah selalu diingatkan oleh para khatib agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebagai wujud ketakwaannya adalah senantiasa mensegerakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih terbiasa selalu tertinggal dalam melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar, apakah kita benar sudah mencintai pada Allah dan Rasulnya? Sepanjang kalau panjenengan salatnya masih terlambat, Jumatannya masih terlambat, bagaimana kalau panjenengan sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah, sementara dalam hal melaksanakan kewajiban kepada Allah selalu kita menunda-nundanya. Yang kedua, sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah selalu istiqomah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berteguh keyakinan bahwa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kula panjenengan pasti akan diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menjelaskannya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin 3 hal. Yang pertama adalah alla takhafu. Dalam tafsir, alla takhafu itu adalah tidak ada rasa ketakutan kalau panjenengan besok menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan besok di hadapan Allah akan mendapatkan naungan di hadapan Allah di saat manusia sudah tidak ada yang bisa menolong. Tetapi kalau panjenengan dengan ketaatan kepada Allah, dengan keistiqomahannya ibadah kepada Allah, Allah akan menolong karena keistiqomahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia lapar, di saat manusia haus, kita tidak akan merasa haus karena keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan segala urusan duniawiyah kita. Sebab tahzanu dalam tafsir itu adalah hal yang terkait dengan urusan duniawiyah kita. Kita tidak perlu khawatir sebab urusan duniawiyah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, keistiqomahannya ibadah kita ini, kita dijauhkan dari rasa khawatir, rasa takut kita dalam hal urusan duniawiyah kita. Wa abshiru bil jannah, sebagaimana janjinya Allah, pasti kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya yang kita wujudkan dalam bentuk kecintaan kita kepadanya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ibadah untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, tetapi ibadah benar-benar memberikan representasi, memberikan satu pengaruh terhadap jiwa kita, terhadap diri kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasul yang ketiga adalah kita berakhlakul karimah. Semakin hari kita harus semakin baik. Hablum minallahnya semakin baik, hablum minnasnya juga semakin baik. Hubungan dengan suami istri semakin baik, hubungan dengan anak keluarga semakin baik, hubungan dengan tetangga semakin baik, dengan teman, dengan siapapun
tanpa ada diskriminasi kita dengan berakhlakul karimah. Sebab hadirin jamaah yang berbahagia, manusia kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan memiliki sifat egois, sebab mereka sudah terbentuk nilai-nilai akhlakul karimahnya dalam kehidupannya. Maka akhlak itu, jika mereka tidak melakukan akhlak yang baik, khawatir Allah tidak akan menurunkan rahmat keberkahan kepada kehidupan kita. Innamal umamu akhlaku ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya manusia jika meninggalkan akhlak yang baik dalam kehidupannya, maka sudah rusaklah dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Bangsa dan negara ini akan hancur manakala semua rakyatnya tidak memiliki akhlakul karimah. Manusia akan diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka hidup, sepanjang mereka tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul senantiasa mengedepankan akhlakul karimah. Kemudian yang keempat, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya senantiasa berinteraksi sosial dengan siapapun dengan baik. Dia senantiasa mengajak pada kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab kita ini manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terbaik, maka dimanapun kita berada mendakwahkan tentang kebaikan, mendakwahkan, mengajak tentang kebaikan kepada siapapun, senantiasa mengingatkan kepada siapapun jika ada orang yang melakukan kesalahan. Rasul Muhammad SAW berikan petunjuk kepada kita. Manusia yang terbaik adalah jika ketika mereka melakukan kesalahan, lalu kemudian ada orang yang mengajak pada kebaikan dan mengingatkan kita, lalu dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah berikan petunjuk. Itu adalah manusia yang terbaik menurut Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada duniawiyah, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah menjadi manusia yang selamat fi dini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim.